Nanti Ibu akan hubungkan ini. Ibu akan hubungkan dengan garis seperti dalam video kedua titik yang ada di lingkaran yang sama ini. Ibu hubungkan kedua titik ini. Otomatis akan menunjuk ke timur buat dari menghubungkan dua titik yang ada di satu lingkaran yang sama, itu otomatis akan menunjukkan arah. Nah, Ibu tinggal buat satu garis lagi yang tegak lurus garis ini. Satu garis lagi yang tegak lurus garis ini yang melalui pusat lingkaran. Yang melalui pusat ini. Misalkan garisnya adalah ini misal. Garis yang tegak lurus, garis yang pertama dan melewati pusat lingkaran. Misalkan garisnya ini. Ibu gambarkan di kertas yang sama. Ibu gambarkan di kertas yang sama. Ini ilustrasi saja. Ini. Kan tegak lurus di sini. Nah, maka kalau ini menunjukkan tadi misalkan baratnya, ini timur, maka sekarang kita selain memperoleh nilai lintang nantinya, juga jadi tahu arah-arah mata anginnya dan arah mata angin yang kita dapatkan itu, dan juga selatan sejauh, yaitu utara selatan yang ditunjukkan oleh sumbu rotasi planet bumi, bukan yang ditunjukkan oleh kompas. Bisa disimak tidak? Bisa, Pak. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya. Oh, Pak, punten tadi diulang, Jadi, Pak. pentingnya kita mengetahui arah mata angin tadi itu untuk bisa memperoleh orientasi utara, Sukardi. Pak Sukardi, bagaimana? Kunci utamanya dari praktek itu, menurut saya nih, menurut yang saya dapatkan, itu adalah mendapatkan dua titik yang harus ada pada lingkaran yang sama, di mana titik satu sebelum zuhur dan titik yang kedua setelah zuhur. Maka setelah ditarik garis dibuat satu garis tegak lurus dari penghubung dua titik tersebut. Maka disebutlah di situ ada selatan dan ada utara. Maka itu disebut dengan lintang ya, Pak? Belum, Pak. Belum. Enggak, maksudnya yang lingkaran itu bukan lintang, bukan? Bukan, itu baru sekedar lingkaran bantu saja untuk membantu menemukan titik timur dan baratnya dulu. Jadi setelah titik timur dan barat bisa kita temukan, kita baru akan bisa mendapatkan titik utara selatan yang sejati. Baik, Pak, udah mengerti, Pak. Ya, sip. Ya. Nah, ada satu hal yang waktu di video, ternyata untuk mendapatkan dua titik tersebut, ketika menggunakan penggaris ternyata tergeser-geser. Nah, styrofoamnya gitu. Nah, ini kan mempengaruhi bayangan nanti kan, Pak. Oh, kalau begitu bawahnya dari styrofoam harus tetap dilaminating, supaya tidak bergerak gitu. Kalau tip, dilakban. Ya, lakban. Begitu mungkin. Ya.
Ya Pak. Ya, karena kalau styrofoam itu memang terlalu ringan. Kalau ada angin dia bisa ikut tergeser atau tersenggol oleh kita sendiri. Ya Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Setahap demi tahap kita baru paham nih. Ya, ya. Silakan kalau ada tambahan Pak Cahyo. Baik, ya. Ya Pak. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan titik utara selatan yang sejati ini, yaitu titik. Baik, saya lanjutkan dulu. Setelah kita mendapatkan titik utara selatan sejati ini, maka kita berlanjut ke aktivitas berikutnya, yaitu menentukan lintang geografis. Dengan melakukan pengukuran. Misalkan ini tongkatnya. Kalau ibu bapak melakukan pengamatan selama sehari atau selama waktu yang cukup, tadi pun sudah cukup itu, 20 menit sebelum zuhur, 20 menit setelah zuhur. Ada data akan seperti ini nanti. Maaf, saya titik-titik seperti ini nanti. Nah, kira-kira beginilah. Akan ada titik-titik yang melengkung seperti ini. Titik-titik yang melengkung seperti ini. Titik-titik ini nanti akan ada di lingkaran-lingkaran yang Ibu Bapak sudah siapkan tadi. Dan titik-titik ini menandai posisi dari ujung atas dari tusuk gigi yang jatuh di lingkaran yang sudah Ibu Bapak. Nah, saat tengah hari yang disebut sebagai moon atau tengah hari itu akan ditandai dengan bayang-bayang dari tusuk gigi yang paling pendek. Sehingga Bapak Ibu hanya tinggal perlu mengukur berapa sentimeter jarak dari bagian bawah gigi ke titik proyeksi bayangnya yang terdekat ke sisi tusuk gigi. Jadi kalau boleh saya gambarkan tampak sampingnya, nanti akan kira-kira seperti nah, ini misalkan ini saat tengah harinya, maka saat tengah hari akan ditandai dengan bawah mengukur berapa ini jarak. Panjang bayang-bayang. Saat saya akan bagikan lagi. Nah, dan Ibu Bapak mengukur ini. Selanjutnya.
tinggi tusuk. Di aktivitas pengukuran yang ada mengukur panjang bayang-bayang, ibu bapak harus mencari hari, kemudian mengukur tinggi tusuk giginya. Nah, nanti hasil pengukuran ini yang akan kita manfaatkan dalam memperoleh nilai lintang tadi, lintang geografis kita. Mohon maaf, ini sinyalnya sedang tidak stabil. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Arya. Halo Pak Arya. Halo Pak Arya. Halo Pak Ya, Arya. Pak Supardi, silakan. Bentar. Kita langsung beri contoh saja. Umpamanya tusuk gigi Silakan Pak panjang. Supardi. Ya, Silakan Pak. Bentar, langsung ke contoh Boleh, aja Pak. boleh. Umpamanya tinggi tusuk gigi itu ya. Pak. Silakan Kemudian Pak, silakan. bayang-bayang itu jaraknya katakanlah 5 cm. Bukan 5 cm, terlalu ini ya. Baik. Ya 5 cm. Nah itu Iya. bagaimana menghitungnya? Nggak apa-apa, ya. Baik. Saya ganti ke halaman yang baru ya, Ibu Bapak. Enggak Pak. Ini misalkan tongkat yang Ibu Bapak miliki. Ini tadi misalkan berapa Pak Supardi? 5 cm. Katakanlah ini 5 cm panjangnya. Karena tinggi tongkatnya ini cm. Maka kita bisa mengukur sudut ini. Betul tidak Ibu Bapak? Sudut ini bisa kita ukur. Bisa. Bisa dihitung. Iya, bisa. Bagaimana menghitungnya kira-kira Pak Sukardi? Pak Sabto? Tangan. Gunakan tangan. Begitu bukan?
Ya. Jadi pada saat tengah hari, ketika hasil pengukuran kita mendapati angka-angka ini, kita bisa hitung sudut ketinggian matahari saat tengah hari tersebut. Dengan contoh angka-angka yang tadi digunakan, maka saat tengah hari tersebut, ketinggian matahari dari cakrawala, dari horizon, itu sekitar 63 derajat. Nah, ini menjadi salah satu variabel dalam penentuan lintang geografis kita di tahap berikutnya. Apa bisa diikuti sampai sini, Bu Bapak? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Baik. Saya dulu mendapatkan trigonometri itu yang dasar-dasar ini di SMP. Di kelas berapa ini trigonometri, sinus, kosinus, tangen diajarkan sekarang ini? Waduh, saya tidak terlalu paham dengan matematik di kelas mana ya. Yang saya paham waktu SMA Pak dulu, trigonometri itu. Kalau di SMP saya belum tahu. Jauh Pak, SMA dulu tuh. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, tinggal selangkah lagi untuk menuju kepada penentuan lintang geografisnya. Jadi, lagi memperoleh dua titik yang jatuh di lingkaran yang sama, kemudian mengolahnya sehingga mengetahui arah timur, barat, utara, selatan, memperoleh jadi yang satu ini baru yang jaraknya satu titik ya, Pak, ya? paling dekat ke tongkat. Pak Arya, yang Bapak barusan hitung itu baru satu titik bayangan, Ya. Bayangan sebelum katakanlah sebelum zuhur, baru satu titik ya. Baik. Ya, jadi boleh saya apa namanya, rangkumkan lagi di halaman yang baru. Boleh, ya, boleh. Dua titik di lingkaran yang sama
itu untuk penentuan arah mata angin. Satu titik yang terdekat dengan tongkat itu untuk penentuan. Jadi nah, yang akan digunakan untuk menentukan lintang itu yang ini. Informasi yang ini nanti. Ketinggian matahari saat tengah hari. Jadi kalau kita mengukur satu titik setelah zuhur pun itu dengan lingkaran yang sama artinya dengan menghitung juga dengan satu titik sebelum ya Pak ya? Betul. Artinya pada sehingga lingkaran dapat sama dua itu titik artinya, lingkaran yang sama. Pada lintang yang sama begitu. Kita belum bicara lintang, Pak. Dua titik di lingkaran yang sama itu sekedar membantu kita mendapatkan orientasi timur barat. Maksud saya gini. Logikanya. Maksud saya titik ini, titik yang barusan Bapak terangkan tadi, itu bisa menggambarkan lintang geografis atau menentukan satu lintang. Itu kalau kita ambil yang sebelum zuhur gitu kan. Nah, kalaupun kita menghitungnya yang setelah zuhur juga nggak apa-apa kan, Pak? Satu titik itu yang satunya lagi. Yang poin atas atau yang poin bawah yang Bapak maksudkan? Poin bawah. Yang poin bawah. Nah, khusus untuk yang poin bawah, ini juga sangat krusial. Jadi, pengamatannya itu kan tadi dapat beberapa titik ya Bapak Ibu ya? Ya, ya. Dari 20 menit sebelum zuhur, 20 menit setelah zuhur kan akan kita kumpulkan beberapa titik itu kan ya? Betul, betul. Nah, kalau kita tarik garis dari titik itu ke dasarnya tusuk gigi, tentu panjangnya beraneka ragam. Ya Pak, panjang pasti. Garis yang terbentuk. Ya Pak. Ya kan? Nah, ya. kita menyimpulkan titik yang mana yang menandai saat tengah hari, itu adalah titik yang posisinya paling dekat ke tusuk gigi. Sebab itu berarti menandakan bayang-bayang tusuk gigi yang paling pendek. Dan itu pasti hubungan dengan tengah hari, begitu. Ya, ya. Artinya kalau saat itu adalah tengah hari, pasti kejadiannya bukan sebelum atau setelah, tapi ya ketika tepat tengah hari. Berarti ini juga sangat tergantung situasi matahari dan awan dan langit ya Pak. Kalau pada saat kita sebelum 20 menit itu belum mendapatkan apa itu titik-titik itu, berarti katakanlah cedem atau mendung, berarti tidak dapat Pak menghasilkan cahaya matahari itu. Sangat situasional. Betul, ya. Jadi ya betul, sangat dipengaruhi oleh kondisi yang tidak bisa kita kontrol.
Kita tidak bisa mengontrol gerakan awannya. Nah, saya tadi sudah dapat apa? Persetujuan, perizinan dari Pak Ion untuk bisa membagikan ini modulnya, Ibu Bapak. Nanti akan segera dibagikan di grup WA kita supaya Ibu Bapak bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Sudah Pak, barusan saya buka juga ada. Oh sudah, baik ya. Dari Ibu Atik. Ya. Oh iya, Pak Atif dari. Oh, dari Pak Atif, maaf. Ya Pak, Bapak di bagian modul 2. Halaman itu handoutnya itu. Eksperimen kita itu ada di halaman di modul 2, Pak. Ya, ya. Ya, didinya. Nah, boleh saya tunjukkan supaya bisa kita lihat bersama-sama. Boleh, Pak, boleh. Assalamualaikum Pak Ading. Halo Pak Ading. Ini ya. Ya Pak. Sudah diterima Ibu Bapak? Saya sudah. Baik. Nah di modul ini mungkin akan lebih jelas. Nah ini contoh. Ini berarti yang harus kita tandai. Kursor saya terlihat tidak? Kursor saya terlihat Pak, tidak? Terlihat. Kursor komputer. Terlihat. Disinilah kita akan menandai dengan tanda titik ini. Ujung atas dari tusuk gigi ini jatuh di lingkaran yang kedua dari dalam. Ya. Nah kita tandai ini titiknya di sini. Wow. Jadi selama 20 menit sebelum dan 20 menit setelah zuhur itu pekerjaan kita hanya menandai di lingkaran-lingkaran yang mana saja ujung atas dari tusuk gigi tadi bayang-bayangnya jatuh di lingkaran tersebut. Gitu. Nah ini bisa di print langsung Bu Gita. Iya Pak, terima dan kasih. Bapak-bapak nggak usah buat lagi sendiri. Iya, terima Nah, kasih Pak. tusuk giginya ditancapkan di yang lingkaran terkecil. Ditancapkan langsung di lingkaran yang terkecil, pastikan tegak lurus dengan bantuan segitiga siku. Demikian contohnya, dapat sudah 2 titik, maka nanti dari situ ditarik, garis yang akan membantu kita mendapatkan orientasi dan barat. Kalau sudah tahu timur dan barat, maka akan membantu kita mengetahui utara dan selatan. Dan menariknya, utara selatan yang kita dapat adalah utara selatan sejati. Bukan utara selatan kompas. Utara selatan sejati itu utara selatan yang ditunjuk oleh sumbu rotasi planet bumi. Ibu Bapak kalau melihat globe, ada sumbunya kan yang miring itu. Iya. Nah, utara selatan yang didapatkan dari eksperimen sederhana ini, utara selatan yang ditunjuk oleh sumbu globe bumi. Iya. Ini yang tadi saya ilustrasikan, bagaimana mendapatkan ketinggian matahari saat tengah harinya. Itu dengan bantuan bayang-bayang tongkat yang terpendek. Bayang-bayang tongkat yang terpendek. Izin bertanya Bapak. Silakan Bu. Iya, tadi Bapak informasikan penentuan lintang geografis itu dari bayangan yang terpendek. Betul. Bisa jadi terletak bukan pada lingkaran yang tadi titik A dan titik B, bisa jadi lingkaran yang lebih dalam lagi ya Pak? Bisa jadi. Tapi tidak masalah karena kita hanya menandai satu titik itu. Perlu punya pasangan titik itu. Iya.
Beda dengan yang ketika kita ingin tahu orientasi arah utara, selatan, barat. Kita perlu 2 titik pasangan. Ya kan? 1 titik pasang titik maksud saya. Kalau yang hari ini kita nggak butuh 2 titik, cukup pun. Iya. Halo Pak Arya. Ya Pak Sukardi. Seandainya hari Senin, Ya Pak, silakan Pak. ya seandainya hari Senin kita belum beruntung, Dewi Fortuna belum kita gitu. Maka saya lanjutkan di hari Selasa. Itu berarti beda lagi ya Pak ya? Hasilnya nanti. Iya, karena mataharinya sudah berubah posisinya di langit dari hari ke hari. Nilai lintang deklinasi mataharinya itu sudah akan berbeda sedikit dengan hari sebelum atau hari sesudahnya. Oh iya. Kan tadi sudah saya perlihatkan gambar kurva deklinasinya ya. Ya, betul. Oh, iya, betul. Ini luar biasa, Pak. Saya memaknainya teknologi yang ada di gadget itu tahu persis GPS kita ya, Pak ya. Bahwa betul. kita ada di itu langsung terbaca oleh aplikasi begitu. Ternyata manualnya seperti ini ya, Pak ya. Betul. Oh, iya betul. Makanya dulu baru tahu bahwa ketika saya dulu presentasi di awal, ya Pak. Saat kita mulai bergantung pada teknologi, ketika teknologinya sendiri lumpuh, betul. Kita jangan sampai kehilangan keterampilan terhadap sains di balik teknologinya. Inilah sains di balik teknologinya. Betul Pak. Sehingga contohnya baterainya habis gitu ya Pak ya. Lumpuh, kita tetap bisa tahu di mana posisi kita di muka bumi. Iya betul Pak. Ini yang saya maksud, pentingnya. Velocity-nya juga sudah drop. Betul. Pentingnya kita harus tahu kenapa muncul teknologi itu. Di balik teknologi ternyata ilmunya yang mengiringi. Nah inilah yang mungkin banyak kekurangan dari setiap kita. Kita hanya konsumtif, tahu memakai, tapi tidak tahu di balik itu gitu ya Pak ya. Ya Pak. Ya, enggak Pak, teruskan Pak. Ya. Jadi sampai di tahap ini sudah bisa dipahami Bu Bapak. Ya Pak, ada gambaran dari video yang... Karena nanti sebenarnya yang lebih penting adalah ketika Ibu Bapak sudah memahami seluruh prosedur. Ya Pak, jadi dari video yang sempat dilihat dengan yang Bapak paparkan, ditambah dengan ada modul, jadi kita lebih kebayang gitu Pak sekarang. Sangat beda waktu hanya satu sisi dari video saja gitu. Sampai-sampai Bu Gita menerjemahkan harus menggunakan kompas ya Bu. Iya Bapak. Ya, kalau di saya kompasnya bukan yang ada jarumnya Bu, tapi yang berlembar. Apa Pak? Ya. Pakai apa Pak? Koran Kompas, Pak Sukardim. Lujung Sumping Pak Ading. Di sahur ke Pak Arya. Mohon Pak Sukardi, tadi mah Lujung Sumping Pak Ading, biasa gabung aja nak. Alhamdulillah Pak, tadi mah aduh susah sinyal terus ben ieu nana di perjuangannya keras keluar. Alhamdulillah. Pak, di ujung-ujung. Pak Ading mah guru abdi Pak. Guru fisika.